Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di sana. Oke, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai nilai ekspektasi dan rataan. Nah, ini bisa dipelajari oleh mahasiswa pendidikan matematika pada mata kuliah pengantar statistika matematika. Nah, oke, sebelumnya saya Muhammad Puji Arianto dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Nah, oke, yang pertama mengenai nilai ekspektasi. Definisi nilai ekspektasi diskrit. Nah, jika X adalah suatu peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluangnya di X, yaitu Px, dan Ux adalah suatu fungsi dari X. Nah, maka nilai ekspektasi dari Ux yang dinotasikan sebagai EUX itu didefinisikan sebagai, nah, seperti ini. Ekspektasi dari Ux adalah sigma X dari Ux dikali Px, di mana Px ini adalah fungsi peluang dari suatu peubah acak diskrit. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Nah, contoh yang pertama, misalkan suatu fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan X per 15 dengan X adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Hitunglah nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 1 dan ekspektasi dari X dikali X ditambah 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama, berdasarkan definisi nilai ekspektasi diskrit yang seperti awal tadi, maka dapat kita tulis sebagai EX kuadrat dikurangi 1 itu sama dengan sigma X dari X kuadrat dikurangi 1 dikali Px, di mana Px ini adalah fungsi peluang peubah acak diskrit. Nah, kemudian tadi X-nya bernilai dari 1 sampai 5, sehingga untuk batas sigmanya kita bisa tulis sigma X sama dengan 1 sampai 5 dari X kuadrat dikurangi 1 dikali, nah, X-nya tadi di awal sudah diketahui bahwa X per 15. Nah, kemudian 1 per 15 dari sini bisa kita taruh di depan karena merupakan suatu koefisien. Nah, tinggal yang kita sigmakan adalah X kuadrat dikurangi 1 dikali X. X ini dari mana? Diperoleh dari 1 per 15 dikali X. Itu kan sama saja X per 15. Hanya saja di sini kita memisahkan antara koefisien dengan variabel. Nah, selanjutnya kita substitusikan satu persatu nilai X-nya. Ketika X-nya 1, berarti X kuadrat berarti 1 kuadrat itu 1 dikurangi 1 dikali X. X-nya 1 berarti 1. Kemudian ditambah ketika X-nya 2 berarti 2 kuadrat 4 dikurangi 1. X-nya 2 tadi berarti dikali 2. Kemudian ditambah X-nya 3 berarti 3 kuadrat itu 9 dikurangi 1 dikali X-nya 3 sampai X-nya sama dengan 5, yaitu 25 dikurangi 1 dikali 5. Nah, selanjutnya kita hitung, dia akan menghasilkan seperti ini, 1/15 kali 0 plus 6 plus 24 plus 60 plus 120. Nah, kemudian hasilnya adalah 210 per 15. Nah, jadi nilai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 1 yaitu 14. Nah, kemudian untuk yang B, berdasarkan definisi nilai ekspektasi, maka ekspektasi dari X kali X plus 1 sama dengan X sigma dari X kali X plus 1 kali Px, di mana Px ini adalah fungsi peluangnya. Nah, tadi fungsi peluangnya sudah diketahui, yaitu 5 per 15 dengan nilai X-nya 1 sampai 5. Nah, seperti tadi
1/15-nya kita taruh depan karena koefisien. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya 1/1. Nah, di sini X kali X kan X kuadrat. Nah, selanjutnya ini nilai X sama dengan 1 sampai 5, itu kita substitusikan 1/1. Ketika X-nya 1, berarti 1 kuadrat 1, X-nya 1 tambah 1. Kemudian ketika X-nya 2, berarti 2 kuadrat itu 4. Terus 2 tambah 1, dan seterusnya sampai 5 di sini. Kemudian kita hitung. Maka nilai ekspektasi dari X kali X plus 1 adalah 280/15. Nah, selanjutnya definisi nilai ekspektasi kontinu. Jika X adalah suatu peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X, yaitu fx, dan Ux merupakan fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux yang dinotasikan dengan EUX itu didefinisikan sebagai EUX sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga UX kali Fx dx. Nah, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, kita langsung saja ke contohnya. Nah, contoh yang kedua. Misalkan suatu fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Fx sama dengan 2 kali 1 min X untuk 0 kurang dari X kurang dari 1, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, kita disuruh untuk menghitung ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 1 dan X kali X plus 1. Nah, seperti halnya definisi yang diskrit tadi, bedanya di sini adalah kita menggunakan integral. Nah, di sini kita menggunakan integral. Kalau yang tadi adalah kita menggunakan sigma. Integralnya terhadap dx. Berarti ekspektasi dari X kuadrat dikurangi 1 itu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat min 1 kali Fx. Kita jabarkan 1/1. Nah, untuk batas bawahnya kan tadi 0. Berarti batas integral yang pertama dari negatif tak hingga sampai 0. Kemudian dari 0 sampai 1. Ini yang diketahui di soal tadi. Nah, kemudian batas atasnya kan 1 sampai tak hingga. Nah, untuk isi dari integralnya sama seperti di atasnya ini. Nah, selanjutnya Fx untuk batas negatif tak hingga sampai 0 itu didefinisikan di soal adalah 0. Kemudian untuk batas 0 sampai 1 itu didefinisikan Fx yaitu 2 kali 1 min X. Kemudian untuk batas 1 sampai negatif 1 sampai tak hingga itu Fx didefinisikan sebagai 0. Nah, berarti nilai integral dari ini itu 0. Kemudian nilai integral yang belakang juga 0. Nah, berarti tinggal kita mengintegralkan yang bagian tengah. Nah, pertama kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 2-nya ini kita taruh di depan, yaitu 2 integral dari 0 sampai 1, kemudian X kuadrat min 1 ini dikali dengan 1 min X. Nah, ini kita kali dengan hasilnya sebagai ini, X kuadrat min X pangkat 3 min 1 plus X. Nah, selanjutnya kita integralkan seperti biasa, ketemu seperti ini. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 sampai 1. Nah, maka ketemu hasilnya adalah negatif 5/6. Nah, selanjutnya untuk nilai ekspektasi kontinu dari EX kali X plus 1. Nah, seperti tadi kita jabarkan 1/1 batasnya, yaitu dari negatif tak hingga sampai 0. Karena tadi pada soal 0 itu sebagai batas bawahnya. Kemudian ini batas yang diketahui yaitu 0 sampai 1. Kemudian batas atasnya adalah 1 sampai tak hingga. Nah, kemudian Fx, nilai Fx dengan batas negatif tak hingga sampai 0 itu 0.
Kemudian nilai fx dari batas 0 sampai 1 itu 2 kali 1 min x sesuai yang didefinisikan pada soal. Kemudian untuk yang batas 1 sampai tak hingga, nilai fx-nya juga 0. Nah, untuk hasil integral ini hasilnya 0. Kemudian untuk hasil integral yang belakang ini hasilnya juga 0. Tinggal kita mengintegralkan yang bagian tengah ini. 2 karena koefisien ini bisa kita taruh di depan. Jadi 2 kali integral dari 0 sampai 1. Nah, yang tengah ini didapat dari ini dikali ini juga. Yaitu x dikali x plus 1 dikali 1 min x. Hasilnya adalah x min x pangkat 3. Nah, baru kita integralkan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian nilai x sama dengan 0 sampai 1 ini kita substitusikan ke sini. Nah, ini seperti halnya kita mengerjakan pengintegralan biasa. Nah, hasilnya adalah 2 kali setengah dikurangi seperempat. Jadi nilai ekspektasi dari x kali x plus 1 adalah setengah. Nah, selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat nilai ekspektasi. Yang pertama, jika C adalah suatu konstanta, maka nilai ekspektasi dari C itu sama dengan C atau konstanta itu sendiri. Kemudian, jika C adalah suatu konstanta dan Ux adalah suatu fungsi dari X, maka ekspektasi dari C kali Ux itu sama dengan C dikali ekspektasi Ux. Kemudian yang ketiga, ini sifat yang ketiga, ada tipe di sini. Jika C1 dan C2 adalah suatu konstanta dengan U1x dan U2x adalah dua buah fungsi dari x, maka E atau ekspektasi dari C1 kali U1x ditambah C2 kali U2x sama dengan C1 kali ekspektasi dari U1x ditambah C2 kali ekspektasi dari U2x. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini soalnya adalah sama seperti tadi. Sama persis kita disuruh untuk menghitung nilai ekspektasi dari x kuadrat min 1 dan x kali x plus 1. Namun di sini bedanya adalah kita menggunakan sifat-sifat ekspektasi. Apakah hasilnya sama seperti perhitungan di awal tadi atau beda? Nah, tadi di soal awal kan px-nya itu sama dengan x per 15 dengan x 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk soal yang ini kita akan menggunakan sifat-sifat ekspektasi. Nah, berdasarkan sifatnya tadi, bisa kita uraikan sebagai ini. E x kuadrat min 1 itu sama dengan ekspektasi dari x kuadrat dikurangi ekspektasi 1. Karena ekspektasi dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, maka E1 itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan menjabarkan yang EX kuadrat ini. Seperti definisi ekspektasi bisa kita tulis dalam bentuk sigma X, X kuadrat kali PX. Berarti sigma dari 1, sigma dari X sama dengan 1 sampai 5. X kuadrat dikali PX-nya ini. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X-nya dari 1 sampai 5 ke fungsi ini. X kuadrat kali X. Karena 1 per 15-nya kita taruh di depan. Tinggal X pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. Dan sampai 5 pangkat 5, yaitu 125. Kemudian dikurangi 1. Nah, ternyata hasilnya adalah sama dengan tadi. Nah, ini ternyata hasilnya sama 14.
seperti perhitungan tadi. Kemudian untuk kita mencari ekspektasi dari x plus 1. Nah, di dalamnya ini kita sederhanakan dulu, jadinya x kuadrat plus 1. Kemudian kita pisah EX kuadrat plus EX seperti sifat-sifat ekspektasi tadi yang ada 3. Nah, tadi untuk EX kuadrat sudah kita temukan di perhitungan yang A, yaitu 15. Kita tidak perlu menghitung lagi. Kita hanya perlu menghitung nilai EX ini. Nah, dengan definisi ekspektasi kita akan memperoleh seperti ini. 15 ditambah sigma X sama dengan 1 sampai 5. X kali PX-nya tadi X per 15. Kita masukkan nilai X-nya, kemudian kita peroleh ekspektasi X kali X plus 1 yaitu 280 per 15. Nah, ternyata hasilnya itu sama dengan hasil perhitungan yang menggunakan definisi nilai ekspektasi seperti contoh yang pertama tadi. Kemudian untuk contoh yang keempat, ini berkaitan dengan contoh yang fungsi densitas peluang tadi. Kita akan menggunakan sifat-sifat ekspektasi. Nah, tadi soalnya kan seperti ini. Fx-nya diketahui yaitu 2 kali 1 min X untuk batas X-nya 0 sampai 1. Sedangkan nilai Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Kita gunakan sifat-sifat ekspektasi, yaitu EX kuadrat min 1 kita jabarkan seperti ini. Kemudian E1 itu sama dengan 1. Kemudian kita akan menjabarkan nilai EX kuadrat ini. Nah, ini dengan definisi ekspektasi kontinu. Kita peroleh seperti ini, yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X kuadrat kali Fx. Kemudian kita jabarkan sesuai batas-batasnya ini. Batas bawahnya kan 0, berarti negatif tak hingga sampai 0. Kemudian 0 sampai 1. Kemudian batas atasnya kan 1. Berarti 1 sampai tak hingga. Nah, untuk yang batas ini, Fx-nya bernilai 0, yaitu ini pernyataan yang kedua ini. Untuk yang batas 0 sampai 1, itu Fx-nya bernilai ini. Untuk yang pernyataan pertama ini. Kemudian untuk batas 1 sampai tak hingga, itu dia masuknya ke pernyataan yang kedua ini. Makanya Fx itu 0. Nah, kemudian kita hitung nilai integralnya. Kita akan peroleh yaitu EX kuadrat min 1 itu sama dengan negatif 5 per 6. Kemudian untuk yang B, seperti halnya bentuk diskrit tadi, EX kali X plus 1 kita jabarkan menjadi X kuadrat plus EX. EX kuadrat kita sudah peroleh di perhitungan yang A tadi, yang baru saja, yaitu 1/6. Jadi mana? Saya akan perlihatkan lagi. Nah, X kuadrat ini kan hasilnya adalah 1/6. Baru dikurangi 1. 1 ini diperoleh dari ini. Jadi 1/6. Kemudian kita akan menghitung nilai EX. Dengan definisi ekspektasi kontinu kita peroleh seperti tadi untuk menentukan batasnya. Nah, jadinya nilai ekspektasi dari X kali X plus 1 itu adalah setengah. Nah, ternyata hasilnya juga sama dengan hasil perhitungan yang menggunakan definisi nilai ekspektasi yang contoh kedua tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rataan.
Oke, yang pertama definisi rataan diskrit. Nah, jika X merupakan suatu peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X, yaitu dx adalah Px, maka rataan disimbolkan sebagai mu dari peubah acak X didefinisikan sebagai mu sama dengan Ex atau ekspektasi dari X sama dengan sigma X kali Px. Nah, dimana Px ini adalah fungsi peluang dari X dx. Oke, langsung ke contohnya. Jika Sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu tersebut. Nah, dadu yang diundi oleh Sandi ini diketahui seimbang. Kemudian kita disuruh untuk menentukan rataan munculnya angka. Nah, penyelesaiannya, misalkan peubah acak X itu menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Nah, maka nilai yang mungkin dari X adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena X itu adalah tadi munculnya angka pada mata dadu. Nah, karena tadi dadunya adalah seimbang, maka setiap nilai ini pasti mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6. Nah, dari mana? Ketika 1 muncul, berarti NA-nya adalah 1, kemudian NS-nya ini ada 6. Ada 6 buah titik, nah, jadi 1/6. Kemudian ketika angka 2 muncul, berarti NA-nya 1, kemudian NS-nya 6, berarti 1/6. Dan seterusnya sampai yang muncul adalah angka 6. Jadi setiap titik memiliki peluang yang sama, yaitu 1/6. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk tabel distribusi peluang, yaitu sebagai berikut. Nah, dengan X ini adalah munculnya angka pada mata dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian nilai peluangnya masing-masing adalah 1/6, karena tadi diketahui adalah seimbang. Nah, jadi EX sesuai definisi tadi adalah sigma dari X kali Px. Nah, karena X-nya ini dari 1 sampai 6, maka batas sigmanya kita tulis sigma X sama dengan 1 sampai 6. X dikali Px-nya adalah 1/6 ini. Nah, karena 1/6 ini adalah koefisien, maka bisa kita ditaruh ke depan. Nah, sehingga tinggal sigma X. Nah, ini adalah penjabaran dari sigma X. Ketika X-nya 1 dimasukkan, berarti 1. Ditambah ketika X-nya 2 dimasukkan 2. Ditambah seterusnya sampai X-nya di sini 6. Nah, selanjutnya kita hitung jadi EX atau rataan, kita menemukan 3,5. Nah, sehingga apabila dadu yang seimbang itu diundi terus-menerus, maka diharapkan rataan angka pada mata dadu yang akan muncul sebesar 3,5. Nah, yang kedua mengenai definisi rataan kontinu. Jika X adalah suatu peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya dari X dx, yaitu Fx, maka rataan atau disimbolkan mu dari peubah acak X didefinisikan sebagai mu sama dengan Ex sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari X kali Fx dx, dimana Fx ini adalah fungsi densitas dari X. Nah, contoh berikutnya, misalkan
suatu fungsi densitas dari X berbentuk fx sama dengan 20x pangkat 3 dikali 1 dikurangi X dengan batas 0 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya, artinya selain yang terdapat di sini. Hitunglah nilai EX atau rataan dari X. Penyelesaiannya adalah berdasarkan definisi rataan kontinu, maka dapat kita tulis sebagai EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari X kali Fx. Kemudian batas ini kita jabarkan satu persatu. Nah, tadi batas bawahnya adalah 0, sehingga kita dapat interval yang bawah yaitu negatif hingga sampai 0. Kemudian yang diketahui tadi intervalnya adalah 0 sampai 1, kemudian nyambung atasnya 1 sampai tak hingga. Untuk dalamnya ini sama dengan yang di sini. Nah, kemudian fx di sini nilainya adalah 0 karena tadi yang diketahui pada soal adalah ketika batasnya negatif tak hingga sampai 0, atau dengan kata lain dia di sebelah kirinya 0, maka fx-nya adalah 0. Kemudian untuk batasnya 0 sampai 1, fx di sini nilainya adalah 20x pangkat 3 kali 1 dikurangi X. Sesuai yang diketahui pada soal tadi, ketika batasnya 0 kurang dari X kurang dari 1, fx-nya adalah ini. Kemudian untuk batas 1 sampai tak hingga, artinya dia terletak di sebelah kanannya 1, maka fx-nya bernilai 0 sesuai yang diketahui pada soal tadi. Nah, kemudian hasil integral dari ini itu adalah 0. Kemudian hasil integral dari ini juga adalah 0. Nah, tinggal kita akan mengintegralkan yang bagian tengah ini. 20 di sini adalah koefisien, maka bisa kita taruh di depan. Berarti 20 kali integral 0 sampai 1 dari ini merupakan penjabaran dari X kali X pangkat 3 kali 1 min X. Jadinya adalah X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5 dx. Kemudian yang ini kita integralkan. Nah, jadinya 20 dikali, nah ini hasil integral dari X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5. Kemudian kita substitusikan batas 0 dan 1-nya. Seperti pengintegralan biasa, kita peroleh 20 kali 1/5 dikurangi 1/6. Nah, sehingga Px-nya sama dengan 20 per 30 atau 2 per 3. Jadi rataannya adalah 2 per 3. Nah, demikian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.